Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan, insyaallah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah menyempatkan waktu berhadir karena Allah, mudah-mudahan Allah balas dengan pahala yang berlimpah, insyaallah. Kita sambung pelajaran kita. Di pertemuan yang lalu kita sedang belajar tentang rukun-rukun dalam solat jenazah, dan sebagai pengingat ulang bahawa yang menjadi rukun dalam solat jenazah itu adalah yang pertama, niat. Jadi wajib berniat. Niatnya untuk mayat. Nanti sengaja solat untuk mayat ini, fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Kemudian melakukan 4 kali takbir. Rukun kedua melakukan 4 kali takbir. Jadi walaupun takbir itu dalam beberapa riwayat Nabi pernah melakukan 4, Nabi pernah melakukan 5, 6 dan 7 takbir, tapi yang paling kuat dan disepakati oleh semua ulama mazhab yaitu 4 kali takbir. Itu yang paling kuat. Jadi 4 kali takbir ini wajib ada. Maksudnya tidak boleh solat jenazah kalau cuma 3 kali takbir. Kalau sempat hanya 3 kali takbir lalu salam, lalu diingatkan oleh makmum, maka si imam menambah takbirnya sendiri lalu salam sendiri. Artinya sudah terpisah dari makmum. Dan makmum kalau mendapatkan imamnya cuma 3 kali takbir, dia menyambung takbirnya sendiri dengan niat mufaraqah dari imam, berpisah dari imam, agar salatnya sah. Rukun ketiga yaitu membaca Al-Fatihah. Itu wajib ada. Tak sah solat jenazah tanpa bacaan Al-Fatihah. Rukun keempat, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti setelah takbir yang kedua, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rukun kelima yaitu mendoakan mayat. Mendoakan mayat. Dan biasanya bacaannya yang sering kita baca Allahumma ighfir lahu. Tapi intinya doa apapun itu hukumnya sunnah. Yang jadi rukun harus ada doa di takbir ketiga itu. Ana mecih Allahumma ighfir lahu, nanti ada beberapa doa lain. Cuma karena kita dibiasakan menghafal Allahumma ighfir lahu, itu pun salah satu doa yang baik. Kemudian rukun keenam melakukan salam. Rukun keenam melakukan salam. Kenapa enggak dibahas tentang bacaan di takbir yang keempat? Tadi kan rukun kelimanya takbir ketiga, setelah itu doa. Doa itu rukun, harus ada doa di situ. Nah,
Kemudian kok tiba-tiba mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan rukun berikutnya adalah assalam. Kenapa enggak dibahas bacaan di rukun keempat, di takbir keempat? Nah, ini nanti takbir keempat itu takbirnya rukun, bacaannya itu bukan rukun dan pun bukan sunnah yang disepakati. Bukan sunnah yang disepakati. Menurut mazhab Syafi'i disunnahkan membaca Allahumma la tahrimna ajrahu. Tapi menurut mazhab Hambali itu enggak ada sunnahnya bacaan itu, karena Rasulullah dulu waktu takbir keempat beliau hanya diam sejenak, enggak baca apa-apa, langsung salam. Makanya Bapak Ibu yang pernah salat di belakang orang-orang yang bermazhab Hambali, atau paling kurang kita salat jenazah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, terasa tidak kok ada takbir keempat? Tadi waktu takbir pertama baca Fatihah, takbir kedua salawat, takbir ketiga baca Allahumma ighfir lahu dan doa yang lain boleh. Kenapa waktu takbir keempat imam-imam salat jenazah di Masjid Nabawi dan Masjid Al-Haram itu Allahu Akbar, lalu tidak lama langsung Assalamualaikum warahmatullahi, enggak ada baca apa-apa? Karena menurut mazhab Hambali tidak dibaca apapun di situ, makanya terjadi khilaf. Jadi takbir keempat yang rukunnya takbirnya wajib ada takbir keempat, bacaannya dalam bacaan itu sebahagian mengatakan sunnah baca ini, sebahagian lain mengatakan enggak ada sunnah baca apa-apa, disuruh diam saja lalu langsung Assalamualaikum. Disitulah makanya tidak ada rukun bacaan tertentu pada takbir yang keempat salat jenazah. Jadi yang selama ini bingung-bingung, banyak pertanyaan tu, kenapa ya salat di Masjidil Haram kok waktu keempatnya langsung Allahu Akbar, berdiri sejenak sudah Assalamualaikum, kita sedang baca Allahumma la tahrimna di belakang, baru Allahumma la tahrimna sudah Assalamualaikum. Itu karena terjadi perbedaan pandangan tadi, begitu. Dan yang ketujuh, rukunnya berdiri, wajib berdiri. Salat jenazah itu tidak boleh duduk kecuali bagi mereka yang enggak bisa berdiri. Jadi berdiri menjadi rukun. Kalau berdiri dalam keadaan sanggup, kalau tidak berdiri dalam keadaan sanggup berdiri, maka salatnya batal. Sebenarnya salat-salat wajib juga begitu, enggak boleh pakai perasaan. Artinya kayak haji nyosang hana mungkin dadeng, enggak boleh pakai perasaan, enggak boleh kayaknya berdiri dulu, pening enggak, mumang tidak waktu berdiri. Kalau mumang mau jatuh berarti baru enggak sanggup berdiri, baru boleh duduk. Jadi kalau pakai perasaan kayaknya enggak sanggup lalu kita duduk salat wajib, maka tidak sah, batal salatnya, begitu. Baik, itu sekedar pengingat ulang apa yang kita bahas di minggu yang lalu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sunnah-sunnahnya. Apa saja sunnah yang dianjurkan di dalam proses salat jenazah? Yang pertama, raf'ul yadain fit takbirat hazwal mankibain. Disunnahkan mengangkat tangan di semua takbir. Jadi tadi rukunnya kan takbir 4 kali, Pak. Allahu Akbar, itu semuanya rukun. Tapi angkat tangannya sunnah. Jadi kalau enggak angkat tangan ya enggak apa-apa, cuma makruh saja, karena menyelisihi apa yang lakukan Nabi. Jadi takbirnya rukun, angkat tangannya sunnah. Dalam 4 takbir itu bagaimana cara mengangkat tangan? Jumhur ulama berdasarkan hadis itu ada 2 cara. Yang pertama hazwal mankibain, sejajar dengan bahu. Dari takbir itu waktu angkat tangan itu sunnahnya begini, sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga. Karena ada hadis lain Nabi pernah salat ibu jarinya menyentuh daging telinganya. Jadi salat itu model 2 begitu takbirnya, Pak. Salat wajib juga begitu, salat sunnah apapun juga begitu. Takbir itu 2 model.
Yang pertama ke dada, ya, Allahu Akbar. Ya, jadi begini. Yang kedua, Allahu Akbar. Namun kesalahan paling banyak terjadi, orang melakukan gerakan mengangkat tangan waktu takbir, paling banyak kesalahan tangannya tidak dihadapkan ke arah kiblat. Padahal dalam semua kitab itu waktu takbir tangan menghadap ke kiblat. Jadi posisinya begini, Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Jadi kan mana, bukan samping begini. Ini banyak yang Allahu Akbar, salah itu. Ya. Ini enggak ada satu pun yang menyetujui cara takbir begini. Allahu Akbar, enggak ada nih. Dia gini, Pak, semuanya gini. Jadi pun kalau mau ngambil yang di sini boleh, mau ngambil di sini boleh. Ya. Jadi ini bukan takbirnya orang Muhammadiyah. Itu karena ada orang yang enggak pernah ngaji, asal mendengar sesuatu yang aneh sama dia, kayaknya takbir Muhammadiyah ya. Upanena takbir Muhammadiyah. Itu takbir Nabi, cuma kita jarang dengar. Sama kayak bacaan iftitah. Itu orang-orang Muhammadiyah lebih memilih bacaan iftitahnya, yaitu Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Kita lebih memilih wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Versi mazhab Syafi'i wajjahtu ditambah dengan Allahu Akbar kabira. Versi Imam Hambali yang dipilih adalah Allahumma ba'id. Semua itu pernah dibaca oleh Nabi, namun pilihan itu lebih disukai oleh ijtihadnya imam-imam mazhab tertentu. Maka terjadilah perbedaan. Orang NU aswaja memilih dengan bacaan yang disukai dalam mazhab Syafi'i, yaitu Allahu Akbar kabira bertambah dengan wajjahtu. Sedangkan Muhammadiyah itu alirannya ke mazhab Hambali, maka lebih memilih bacaan Allahumma ba'in. Jadi bukan bacaan punya Muhammadiyah. Orang kadang-kadang Masya Allah saking bencinya ke Muhammadiyah, dumpu talak Muhammadiyah. Itu saudara kita, Pak. Cuma perbedaan terjadi dalam menyikapi beberapa pandangan fikih. Itu yang harus dipahami. Ini begitu dengar Allahumma ba'id keluar dari mulut, banenya nyan semayang bacaan Muhammadiyahnya, ke Muhammadiyahnya nyata Nabi mendumnya. Begitu juga takbir itu begini atau ke telinga. Nah, itu dalam semua salat, termasuklah salat jenazah disunnahkan begitu. Itu harus dibiasakan, Pak. Jadi jangan biasakan lagi takbir dengan menyamping begini, Allahu Akbar begini, jangan. Apalagi sampai melewati kepala, Allahu Akbar, jangan. Dan tidak ada takbir sampai ke sini, Pak. Tak ada takbir ke perut. Jadi ada orang Allahu Akbar, dia cuma begitu saja, Allahu Akbar begini, kayak unyil takbir, Allahu Akbar begini. Ini hana ya. Takbir itu dalam hadis Nabi cuma ke dada dan ke telinga. Itu arahnya. Ya. Baik. Berikutnya sunnah dalam salat jenazah lagi, wa wada'ahuma ba'da kulli takbirah tahta sadrihi 'inda Syafi'iyah wa tahta surratihi 'inda al-Hanabilah. Disunnahkan setelah melakukan takbir dalam salat jenazah meletakkan kedua tangan di dada, hati di dada, di antara perut dan dada dalam mazhab Syafi'i, dan di bawah pusar dalam mazhab Hambali dan Hanafi. Mazhab Hambali terbagi dua, sebahagian mengatakan di dada, sebahagian mengatakan di bawah pusar. Makanya kalau kita belajar tata cara salat, itu sedikit perbedaan meletakkan tangan. Kalau Hanafi letaknya di bawah pusar, Pak. Di miup pusar. Ini pusar nih. Di bawah. Maka coba pergi ke negara-negara bermazhab Hanafi, coba lihat orang Afghanistan salat, itu tangannya di sini, di bawah ini ya, di sini saja, jangan di bawah lagi ya, kalau di bawah lagi mergam lagi kan. Jadi itu Hanafi dan sebahagian Hambali begitu. Kalau mazhab Maliki itu enggak dilipat. Kalau mazhab Maliki sunnahnya enggak dilipat tangan. Maka negara-negara bermazhab Malik salatnya begini, Pak. Melakukan irsal. Irsal itu lepas begini.
dan mazhab Syafi'i antara pusar dan dada. Makanya kita begini semua. Hambali sebahagian di bawah pusar, sebahagian ulama yang lain menyunahkan di atas dada. Jadi begini. Maka coba Bapak lihat saudara-saudara kita sebahagian ada yang salat begini di dadanya. Nyan ken Muhammadiyah. Nyan perbedaan pandangan. Jadi betul-betul harus terbiasa berlapang dada di atas perbedaan itu. Sudah. Berikutnya, wa israrul qiraah. Sunnah berikutnya dalam salat jenazah adalah melakukan bacaan dalam salat jenazah dengan cara sir, diisrarkan, disirkan. Jadi Al-Fatihahnya sir, salawatnya sir, bacaannya tidak dikeraskan. Walaupun salatnya wa in kana lailan, walaupun salatnya di malam hari. Jadi misal salat jenazahnya kita mau kuburkan habis salat Isya, dilakukanlah salat jenazah setelah maghrib. Walaupun setelah maghrib, tetap bacaan dalam salat jenazah itu tetap disuruh sir, bacaannya tidak dijaharkan. Jadi masalah bacaan keras tidak keras itu ternyata masuk dalam bahagian sunnah. Maka kalau ditanya orang, adakah sunnahnya? Bagaimana hukumnya kalau imam membaca Al-Fatihah dengan keras, suaranya keras? Karena ada beberapa kejadian, Pak. Ada beberapa kejadian yang dilaporkan ke kami sekaligus bertanya tentang ada orang yang memimpin imam salat jenazah, lalu tiba-tiba dikeraskan bacaan Al-Fatihahnya kalau kita sembahyang maghrib, seperti salat Isya, dikeraskan semuanya. Apakah salatnya sah? Sah, karena masalah keras dan tidak keras bacaan itu ternyata bukan masuk dalam rukun atau bukan rukun, tapi masuk dalam sunnah. Yang lebih diutamakan adalah mensirkan suara. Tapi heran juga kalau ada orang yang salat jenazah, mimpin salat jenazah, tiba-tiba mengeraskan suara. Dia baca Al-Fatihahnya besar. Itu menunjukkan dia tidak pernah melakukan salat jenazah atau tidak punya ilmu tentang salat jenazah. Tapi pernah terjadi itu. Pernah terjadi. Mungkin enggak paham atau tidak pernah salat jenazah, sehingga waktu disuruh pimpin salat jenazah bingung. Itu akibat tidak mengaji, Pak. Maka penting sekali mengaji itu. Saya pernah salat tarawih di belakang seorang imam. Ketika witir salat tarawih kan boleh 3, boleh 5, boleh 7, boleh 9, boleh 11. Namun untuk meringankan urusan, jangan sampai dicaci maki sama makmum, kita pilih 3. Salat witir setelah tarawih. Cara melakukannya boleh 2 cara berdasarkan dalil. Boleh 3 rakaat sekaligus, 1 salam. Boleh dipisahkan 2, 1. Nah, saya solat ni pengalaman ni. Jadi saya kasih tausiah di satu masjid, imam tarawihnya bagus suaranya, alhamdulillah. Tapi begitu di solat witir, ternyata beliau ni imam tarawihnya undangan juga, sama seperti saya. Dibisikkan oleh panitia masjid. Katanya, Ustaz, di sini biasanya witirnya 3 rakaat sekali salam. Dia imam ini mengatakan, iya baik. Rupanya dalam solatnya dia enggak ngerti bagaimana melakukan 3 rakaat sekali salam. Hantam kebuat. Selama ini cuma 2-1 yang dia tahu. Akhirnya apa, Pak? Dia duduk tasyahud awal. Jadi pas 2 rakaat duduk tasyahud awal. Lama sekali duduk tasyahud awal. Baru dia naik 1 rakaat lagi. Akhirnya dia bingung sendiri. Karena di belakang ada suara subhanallah, subhanallah, memperingatkan dia bahwa sebenarnya kalau 3 rakaat sekali salam tidak ada duduk tasyahud. Ini akibat apa? Tidak faham atau tidak pernah melakukannya.
Nah, yang model-model begini maka perlu mengaji, ya, perlu mengaji. Karena mengaji ini selalu ada kebaikan, bertambahnya ilmu. Kalau tidak bertambah ilmu, dapat pahala hadir. Kan sering saya bilang misal hadir, tapi karena kita kan laki kan kerja dari pagi sampai maghrib, pulang maghrib dengan semangat kita ikut pengajian, capeknya minta ampun Pak. Wajar kadang-kadang tertidur dalam pengajian, wajar. Jadi saya tidak marah-marah dan enggak saya sindir-sindir, cuma saya bilang-bilang aja sedikit gitu Bang. Tapi pahala tetap dapat Pak, pahala hadir. Begitu hadir dalam pengajian, walaupun terngantuk-ngantuk, malaikat tetap mendoakan dia bahagian orang yang disayang. Allah, ya Allah sayangilah orang ini, ya Allah ampunkanlah orang ini, walaupun dia dalam keadaan lelah. Jadi bapak-bapak yang lelah mau tidur terus tak apa-apa, ya. Jangan ragu-ragu, yang penting dalam pengajian penting alhamdulillah, ya. Begitu sudah. Jadi sunnah solat jenazah berikutnya adalah mengecilkan suara, mensirkan suara imam. Jadi enggak ada yang dikeraskan satu pun, ya. Kecuali takbir. Takbir pun dikeraskan kadang untuk memperingatkan, memberi kode ke belakang. Kemudian disunnahkan nudiba at-ta'awuz dunal iftitah. Sunnah membaca a'udzubillah, tanpa ada iftitah. Jadi dalam salat jenazah itu tidak ada iftitah, tidak ada Allahu Akbar kabira, tidak ada wajah tu. Habis ta'awuz langsung baca Al-Fatihah. Setelah takbir pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maksudnya sunnah baca a'udzubillah jangan sampai ditinggalkan. Karena banyak orang yang menjadi imam salat jenazah itu tidak baca ta'awuz. Jadi Allahu Akbar langsung baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, lupa baca ta'awuz. Padahal ta'awuz itu sunnah. Dan bukan hanya sunnah dalam salat jenazah saja Pak. Ta'awuz itu sunnah di dalam salat kapanpun. Sebelum Al-Fatihah itu sunnahnya ta'awuz, a'udzubillah. Makanya dalam hadis Nabi sebelum Al-Fatihah membaca a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Itu bacaan Nabi. Jadi Nabi sebelum baca Al-Fatihah membaca a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Tapi kita boleh baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, enggak usah tambah samiul alim boleh. Karena nanti saya takut gara-gara tambah samiul alim peplung orang lain nanti terbaca ayat kursi. Jadi itu sunnah dalam semua salat Pak. Jadi itu yang paling banyak kita tinggalkan hari ini. Kita enggak baca a'udzubillah sebelum Al-Fatihah. Lalu bismillah bagaimana? Bismillah memang sudah masuk dalam ayat Al-Fatihah. Makanya Rasulullah mengatakan wal basmalatu ayatun minha. Bismillah itu masuk ke dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah itu 7 ayat, salah satunya adalah basmalah, bismillah. Maka coba hitung semua Quran, coba lihat dalam Quran itu bismillah dalam Al-Fatihah dihitung nomor 1, tapi enggak dihitung dalam surat yang lain. Surat yang lain enggak dihitung bismillah sebagai bacaan yang masuk ke dalam surat, tapi Al-Fatihah termasuk bismillah. Dan Bapak Ibu, Al-Fatihah ini dahsyat. Itu ummul Quran, ibunya Quran. Turunnya dalam hadis disebutkan, turunnya ketika Al-Fatihah itu turun, itu Nabi melihat dengan izin Allah. Kata Nabi ini sedang duduk dengan sahabat. Hadis kalau enggak salah saya, hadis riwayat Muslim kalau enggak salah saya, Nabi mengatakan malam ini telah dibuka pintu langit dan telah turun malaikat yang belum pernah turun. Menurunkan apa? Yaitu Al-Fatihah. Sampai diturunkan pasukan khusus Pak, menurunkan Al-Fatihah. Katanya mungkin Kopassus itu sampai pasukan khusus turun, malaikat belum pernah turun untuk menurunkan Al-Fatihah. Saking mulianya Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah itu termasuk bacaan ditakuti syaitan. Makanya dalam salat itu disuruh baca terus, karena Allah menjawab Al-Fatihah kita. Dan Al-Fatihah menjadi salah satu
ayat yang paling kuat untuk penyembuhan. Ru'yah itu Al-Fatihah dulu. Syaitan bergetar kalau mendengar Al-Fatihah. Pernah Al-Fatihah dibaca oleh sahabat, ditiup ke kaki seorang kepala suku yang sedang digigit ala sangkakala. Apa ni sangkakala? Kala jengking. Pakai je ke sangkakala. Jadi digigit kala jengking, gembung pak, bengkak. Lalu diletakkan tangan oleh Ibnu Abbas, kalau saya tidak salah itu hadis sahih itu, letakkan dibacanya Al-Fatihah. Tidak lama setelah baca Al-Fatihah dia embus, langsung bengkaknya mengempes. Cuma ini enggak berlaku pada orang yang bengkak. Kayak saya baca Al-Fatihah tetap bengkak. Tetap bengkak. Enggak mau dia kurus dengan Al-Fatihah. Jadi begitu. Jadi bacaan Al-Fatihah itu sudah ada bismillah dalamnya. Makanya yang perlu dibaca cuma a'udzubillah, lalu baca bismillahirrahmanirrahim dan baca Al-Fatihah setelah takbir yang pertama. Jadi yang sunnahnya yang mana? A'udzubillahnya yang sunnah, sedangkan Al-Fatihahnya rukun. Ya. Kemudian sunnah berikutnya wa ta'min ba'dal Fatihah. Tetap disunnahkan dalam salat jenazah membaca amin. Bacanya masing-masing. Karena imam kan enggak mengeraskan suara, maka bacanya masing-masing. Lalu kemudian disunnahkan untuk wa taswiyatus shaf fi salat 'alal janazah, disunnahkan untuk merapikan saf. Tetap saf disuruh lihat rapi, dan sunnahnya mengganjilkan saf tersebut. Ya, sunnahnya mengganjilkan saf tersebut. Dan ganjil itu yang disunnahkan adalah 3 saf. Jadi kalau bisa atur 3 saf. Kalau enggak bisa atur, usahakan 5 saf. Enggak bisa 7 saf. Itu sunnah. Jadi kalau kita dengar selama ini saf 3 ya, saf kata imam buat 3 saf. Jadi jangan pikir bahwa itu enggak ada sunnahnya. Memang begitu Nabi suruh. Ya. Kenapa? Karena innallaha witrun, Allah itu witir, Allah itu ganjil. Ya, Allah itu satu, ganjil. Wa yuhibbul witra, Allah suka yang ganjil. Makanya apapun urusan, ganjil selalu menjadi pilihan dalam ibadah-ibadah yang disukai Allah, termasuk salat witir dan makan witir karena jumlahnya ganjil. Ya, disuruh makan nasi pak, itu sunnahnya memakai 3 jari pertama. 3 jari pertama itu juga karena Allah suka nikmat yang diberikannya kita nikmati dengan ganjil. Makanya bapak-bapak kalau punya istri cukup ganjil, jangan genap. Yang sudah ada 1 baiknya pergenap, kasih ganjilnya mentang. Ya. Nah jadi mana dalilnya yang disunnahkan membuat saf dalam salat jenazah itu 3, yaitu hadis Nabi SAW, hadis riwayat Muslim, Tirmizi dan Nasa'i. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah dengan derajat yang hasan. Kata Rasulullah, ma min mayyitin yamut, kalau ada yang meninggal dunia, fayusalli alaihi salasatu sufuf, lalu orang yang salat kepadanya membuat 3 saf, minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin, illa ujiba, maka dikabulkanlah doa-doa mereka untuk si mayat. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua riwayat Muslim, Tirmizi dan Nasa'i dengan derajat yang sahih. Ya, Rasulullah mengatakan, ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimin, kalau ada orang yang sekelompok umat Muhammad atau kaum muslimin mensalatkan jenazah, yablughuna mi'ata kullihim, lalu mereka mencapai 100 orang, yashfa'una illahu illa syufi'u fi, dan itu akan bermanfaat kepada pertolongan untuk si mayat. Artinya apa yang disuruh Nabi, dengan banyaknya orang bisa menolong mayat. Begitu juga kalau Nabi mengatakan ganjilkan saf, terutama kalau bisa 3, itu bisa membuat doa dikabulkan bagi si mayat. Kita kan minta Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunkanlah dia, warhamhu, sayangilah dia, wa'afihi wa'fu anhu, dan seterusnya.
dengan membuat saf ganjil menjadi 3, Nabi yang mengatakan, maka dikabulkan doa-doa yang dibaca oleh kaum muslimin itu. Maka sunnah membuat 3 saf. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada solat jenazah nanti kapan-kapan, imamnya lihat dulu, pegat lebar saf. Imam mengatakan pegat lebar saf. Kalau bisa 3 saf, cukup 3 saf, walaupun panjang kalau ada tempat. Kalau enggak ada tempat, sempit, buat 5 saf. Jadi hitung dulu safnya, hitung dulu baru takbir. Imam enggak perlu tergesa-gesa untuk langsung solat tanpa memberi kode, enggak. Imam tetap salah satu tugasnya memberi kode-kode agar solat itu sempurna, termasuk dalam solat wajib. Nabi enggak pernah langsung takbir kalau solat wajib. Nabi kalau sudah berdiri jadi imam, enggak pernah langsung takbir. Jadi enggak lihat-lihat ke belakang langsung Allah, enggak. Nabi selalu lihat ke belakang, lalu dia berkata, sawu saf rapi, wa'tadilu, rapat, rapikan. Yang tadil itu safnya sejajar. Dalam hadis yang lain, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf, karena bagusnya saf min tamamis salat, dari salah satu penyempurna bagusnya salat. Makanya imam tugasnya itu. Nabi dulu sampai berdiri-berdiri Pak, jalan ke dalam saf. Kalau masih ada yang mereng, dia jalan tuh, dia lihat dulu. Sampai Nabi membetulkan pundak, ini rapi ya, rapat ya, kalau enggak Allah akan mencerai-beraikan hati kalian. Sampai gitu. Makanya imam enggak bagus kalau seandainya langsung takbir. Lihat dulu ke belakang. Dalam solat jenazah lihat ke belakang, tanya saf dah berapa itu, 3 kan saf. Jadi makmum yang enggak pernah ngaji akan bilang, alah mesaf pi, ini saf aja pun kok lama, temayang aja katanya. Yang makmumnya hantar gebet Pak ya. Yang perlu kenang tampau sekalian. Udah enggak ngaji reman lagi. Ya, kalau ngaji punya ilmu reman sedikit masih okey. Ini enggak ngaji reman. Jadi sunnah mengganjilkan saf, terutama menjadi 3 saf. Ya. Kemudian sunnah berikutnya yaitu mengucapkan doa, ya, mengucapkan doa lil mu'minin wal mu'minat ba'da salat ala nabi. Nah, sunnah berikutnya adalah membaca doa kepada mukminin dan mukminat setelah bersalawat kepada Nabi. Itu doa itu yang dipilih seperti saya sebutkan tadi dalam mazhab Syafi'i, dipilih yaitu doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya. Ya. Nanti ada doa lain Pak, itu juga berdasarkan hadis. Kalau dalam mazhab Hanafi, yang dipilih di takbir ketiga itu adalah Allahumma hadza abduka wa ibnu abdika kharaja min ruhid dunya wasi'ataha, dan seterusnya. Panjang doa ini, enggak perlu saya baca sehabisnya. Ini disunnahkan dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Syafi'i Allahumma ighfir lahu sudah bagus, ya. Nah, jadi itu hukumnya sunnah. Tapi kalau dia anak-anak, baru meninggal anak-anak, tidak ada dosanya, atiful, yaitu di bawah umur mumayyiz, maka disunnahkan membaca doa Allahumma ja'alhu furatan li abawaihi wa salafan wa zakhran wa iddatan wa atibaran wa syafi'an wa saqil bihi mawazinaha wa afriq as-sabr ala qulubihima. Ini lebih kepada memohon agar orang tuanya diberkahi dengan kesabaran terhadap meninggalnya anak. Jadi kalau yang meninggal anak-anak itu doanya bukan ke dia, karena dia enggak ada dosa. Jadi kalau meninggal anak-anak itu bukan bacaan ketiga, takbir ketiga Allahumma ighfir lahu, enggak. Disuruh ganti dengan Allahumma ja'alhu furatan li abawi. Ya Allah, jadikanlah dia sebagai pelipur lara atau pengganti kebaikan untuk ayah ibunya. Sampai di ujungnya, berikanlah sabar kepada ayah ibunya. Jadi lebih kepada mendoakan keluarga orang tuanya, doakan orang tuanya. Untuk apa kita doakan Allahumma ighfir lahu yang meninggal anak umur 3 tahun? Ya Allah, ampunkanlah dia. Kata anak itu, ikah yang pada ampun, hidung mana nak? Kita yang sudah balik ini yang banyak dosa. Anak-anak meninggal mana ada dosanya? Makanya doanya jangan dibaca Allahumma ighfir lahu. Baik. Kemudian sunnah berikutnya yaitu di dalam
salat jenazah itu disunnahkan melakukannya bijamaah, dengan berjamaah. Jadi daripada salat jenazah sendiri-sendiri, lebih utama lakukan dengan berjamaah. Lalu kemudian sunnah berikutnya, iaitu pada takbir yang keempat menurut mazhab Syafi'i, ayyakula, seseorang hendaknya membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu, dan seterusnya berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Atau boleh juga membaca surat Ghafir ayat yang ke-7, boleh juga allazina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih, dan seterusnya. Itu juga boleh. Tapi kita sudah terbiasa menghafal Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Allah jangan haramkan pahalanya untuk kami. Maksudnya sebagaimana engkau memberi pahala kepada mayat ini, juga berikanlah pahala untuk kami, ya. Wala taftinna ba'dahu, jangan engkau beri ujian yang berat bagi kami, ya, sebagaimana engkau tidak memberi ujian kepadanya yang berat. Waghfir lana walahu, ampunkanlah kami dan ampunkanlah jenazah ini. Wali ikhwanina allazina sabaquna bil iman, dan kepada seluruh ikhwan, ya, saudara-saudara dari kalangan orang yang beriman, dan seterusnya. Itu sunnah dalam mazhab Syafi'i. Sedangkan dalam mazhab Hambali, wa yaqifu ba'da takbiratir rabi'ah qalilan. Dalam mazhab Hambali seperti saya sebutkan tadi, cukup berhenti sebentar, tidak perlu membaca apa-apa lalu kemudian langsung takbir. Itu berdasarkan riwayat bahwa Nabi pernah bertakbir 4 kali, lalu takbir keempat yaqifu masya-Allah, dia hanya berhenti sebentar lalu kemudian dia salam tanpa membaca apapun. Jadi ada sedikit khilaf, itu tidak mengapa, ya. Baik, itulah perkara yang disunnahkan dalam salat jenazah.